Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya Hangesti. Saya guru SMA Negeri 1 Pulau Besar. Pada pertemuan kali ini saya menggunakan model picture and picture. Ya, mau saksikan videonya? Silakan simak. Mantap kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak. Ya. Cuacanya bagaimana? Panas? Panas apa mendung? Panas dingin, mendung. Nano-nano aja dia. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Banyak. Banyak tuh siapa aja? Wulandari, Ulan, ada Suryani, Suryani, Muhammad Cahya, Cahya, Rafi. Silakan dikeluarkan dulu buku catatannya, kita siap mau belajar. Coba dilihat dulu di sekeliling anak-anak, ada sampah tidak? tidak Bersih? bersih, Berarti hebat. Sampai siang pun masih tetap bersih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, Sandy, minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu hakim pada mahkamah agung, hakim pada badan peradilan, dan hakim pada mahkamah konstitusi. Oke, minggu lalu kita belajar tentang kekuasaan kehakiman. Hari ini kita mau belajar materi tentang apa, Bu? Tentang pengacara. Ada yang tahu pengacara itu apa? Seorang bersalah. Ketahuan nih, misal dia seorang pencuri. Terus dia di pengadilan, dia berhak misalnya ini. Silakan Bapak untuk membela Bapak melalui kuasa hukum. Nah, kuasa hukum disebut juga sebagai pengacara. Jadi pengacara itu sebagai apa perannya, Nak? Kenapa? Pembela. Apa kan? Memberi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran advokat. Biasanya mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuannya, setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum dengan model pembelajaran picture and picture alias gambar dan gambar, kalian atau anak-anakku sekalian dengan penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi diharapkan siswa dapat menguraikan peran hakim. Peran hakim sudah minggu lalu. Nah, yang hari ini yang mau kita bahas adalah peran pengacara dalam penegakan hukum. Siapa ini? Kenal nggak? Benar, udah pernah kenalan belum? Kalau misalnya ketemu teman Paris mau apa? Minta duit. Siapa sih, Nak? Teman Paris ini siapa? Pengacara. Nah, itu kalian tahu pengacara. Teman Paris ini udah sih ngapain berarti dia? Membela yang benar. Masa teman Paris membela yang benar? Tadi katanya hakim membela yang benar. Berarti pengacara apa? Membela yang salah. menangani masalah atau kasus hukum. Pengacara berperan dalam menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum, menjelaskan aturan-aturan hukum serta pemataannya secara sistematis. Susunan atau pembuatan kejadian. Ada pengacara yang mengambil spesialisasi dalam pembuatan dan atau negosiasi untuk kontrak dagang atau bisnis, perorangan atau lembaga.
tanggung jawab ini termasuk memperdebatkan dan menentang resolusi dengan interpretasi atau bukti. Nah, yang keenam, menyebarkan ilmu pengetahuan hukum. Sebagai orang yang dianggap punya pengetahuan luas tentang hukum, pengacara pun harus bertugas untuk menyebarkan tentang ilmu hukum. Ibu punya video? Nih, videonya gini-gini ya. 3 tahun 2002 seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam keterangannya, kuasa hukum Agustai menyebutkan jika Agustai tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pasal 340 KUHP dan pasal 338 Analisis dari video. Ya, versi ya, silakan. Dalam video yang telah kita saksikan tadi, ya bisa lihat bersama bahwa pengacara kondang yaitu Hotman Paris yang sedang membela sebuah kasus dalam persidangan. Oke, benar. Hotman Paris sedang membela suatu kebenaran dalam suatu kasus pidana dalam sebuah persidangan. Ya, benar. Silakan duduk. Ada lagi yang bisa menambahkan, Nak? Oh iya, diteritakan nih. Ya, Irfan. Dalam video tersebut, Hotman Paris membela agar anak kecil yang belum meninggal karena dibuangkannya. Oke, benar juga. Hubungkan gambar di bawah ini sesuai dengan peran advokat sebagai penegakan hukum. Nah, Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Irfan. 1, Ya, Nak. 2, 3, 4. Bagikan karton dan gambar ya. Nanti tinggal kalian susun. Nah, soal untuk pertanyaannya apa yang mau disusun akan Ibu jelaskan. Silahkan urutkan, dicatat dulu per kelompok, urutkan dari jenis-jenis pengacara. Yang pertama jadi pengacara kepailitan, pengacara korporasi, terus yang ketiga pengacara pajak, yang keempat pengacara pembela kriminal. Silakan kalian urutkan, silakan kalian cari pengertiannya apa, kalian uraikan, lalu kalian tulis tugasnya, ya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak tahu boleh bertanya dengan ini. Yang mana dikerjakan? Pengacara apa itu? Pailitan apa korporasi kira-kira? pengacara menjadi. Pengacara jadi itu pengacara. Ibu. Pengacara korporasi. Korporasi berapa? Pengacara pembela kriminal yang mana? Yang pembela kriminal? Oh, ini pajak. Tulis dulu nggak apa-apa deh. Langsung dari pertama yang pajak ditempel langsung. Pailitan. Yang nomor 2 korporasi. Yang nomor 3 pengacara pajak. Yang keempat pengacara kekayaan atau pembela.
presentasinya Hamifah deh. Ya, silakan Hamifah perwakilan kelompok. Yang dibacakan oleh Tika. Pertama ada pengacara kepailitan yang tugasnya mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Kedua, pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus serta membereskan harta atau debitur pailit. Kedua, ada pengacara pajak. Tugasnya pertama, seseorang yang diberikan kuasa untuk mewakili ataupun mendampingi pihak yang bersengketa dengan kuasa hukum tertulis untuk mengurus memberikan info maupun bukti yang diperlukan dalam persidangan pengadilan pajak. Ketiga, ada pengacara pembela kriminal. Tugasnya pertama, pengacara yang menguruskan diri dalam membela individu atau perusahaan yang dituduh melakukan tindak pidana. Keempat, ada pengacara korporasi. Tugasnya pertama, memberikan jasa hukum dalam seperti menyusun perjanjian. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus serta membereskan harta debitur yang mengalami pailit. Peran pengacara atau advokat ke garis yang mana? Apa itu? Memberikan konsultasi hukum pada kalian. Iya, memberikan konsultasi kepada hukum. Berarti garisnya ke sini ya. Ya, yang kedua, advokat. Orang yang berpraktek memberi jasa hukum. Tarik garisnya ke sini. Jadi kesimpulannya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang peran pengacara atau advokat. Tadi kalian sudah tahu nih jenis-jenis pengacara, peran dan tanggung jawab pengacara. Jadi pengacara itu kesimpulannya bisa membela orang yang benar maupun orang yang salah. Yang telah kalian pelajari hari ini, dan bagian mana yang paling kalian sukai dari pelajaran bersama Ibu? Ada yang bisa? Tika, silakan. Yang kita pelajari hari ini adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yaitu kita akan bermain peran. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang hakim, pengacara, jaksa. Nah, di minggu teman yang akan datang kita akan mencoba bermain peran jelaskan atau uraikan syarat-syarat untuk menjadi advokat. Sangat berterima kasih, kalian luar biasa sekali ya. Pokoknya setelah ini nanti kalian jaga kesehatan, hati-hati di jalan ketika nanti akan pulang sekolah ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya, kita pimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai. Siap.
kasih ya, hati-hati di jalan. Dadah.